Hai, perkenalkan nama saya Ayuni Maturahmah. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS Angkatan ke-16. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi peran dan kedudukan ASN yang pertama, yaitu manajemen ASN. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen ASN, kita pasti akan berbicara tentang bagaimana sih organisasi mengatur sumber daya manusianya. Tentu tidak gampang ya, karena ASN sendiri itu ada banyak sekali di Indonesia. Tapi kalau kita mau membicarakan tentang manajemen ASN, kita harus mengetahui dulu fungsi dari ASN itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ada 3 fungsi ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Diturunkan dari fungsi tersebut, maka ASN bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksudnya dari tugas ini adalah bahwa ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jadi tidak boleh ada kepentingan pribadi di sini. Yang kedua, ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Maksudnya adalah ASN harus berorientasi kepada kepuasan pelanggan, dalam hal ini masyarakat. Contohnya saya sebagai seorang dosen, maka orientasi saya dalam bekerja dan melaksanakan tridharma adalah kepuasan dan kualitas dari mahasiswa saya. Ketiga, ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya adalah bahwa ASN harus selalu dan senantiasa tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada pemerintah Indonesia dan juga kepada Pancasila. Jadi, ASN harus mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Manajemen ASN juga mengatur tentang kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN. Ada banyak sekali nih peraturan atau pengaturan perilaku agar pegawai ASN itu memiliki keteraturan dan kedisiplinan. Setidaknya ada 12 poin dari kode etik dan juga kode perilaku ASN. Yang pertama, pegawai ASN diharapkan melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Menurut PP nomor 30 tahun 2019, PNS itu juga harus melakukan penilaian kinerja. Perencanaan kinerja itu terdiri dari penyusunan dan penetapan SKP dengan memperhatikan perilaku kerja. SKP atau sasaran kinerja pegawai adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Jadi setiap tahun PNS itu harus membuat SKP dan dilaporkan untuk kemudian nanti akan dievaluasi apakah poin-poin yang disubmit ke dalam SKP tersebut sudah tercapai dalam waktu 1 tahun tersebut.